Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Ahmad As-Segaf, mata'an Allah bituli hayati, insyaallah Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terus terang kita patut berbahagia dan berbangga kalau kita ini dijadikan oleh Allah menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bapak Ibu sekalian, kita dijadikan umatnya Rasulullah ini merupakan nikmat besar. Yang mana menjadi umat Nabi Muhammad ini harapan para nabi dan rasul. Para nabi, utusan-utusan Allah yang mereka punya kedudukan mulia di sisi Allah, tetap berharap untuk bisa menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ketika diceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa, dia adalah nabi yang diizinkan oleh Allah untuk bisa bercakap-cakap secara langsung pada Allah. Makanya gelarnya Kalimullah. Jadi pernah ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat dan dia baca itu kitab Taurat, ternyata di dalam kitab Taurat, Bapak Ibu sekalian, disebutkan tentang keadaan umat akhir zaman. Ini tentang kita semuanya. Udah diceritakan oleh Allah di zaman Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa mendapatkan di dalam kitab Taurat, umat akhir zaman yasufuna fi salati kasufufihim fil qital. Mereka kalau salat, mereka lakukan berjamaah, berbaris shaf demi shaf sebagaimana prajurit yang siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu rapinya, begitu lurusnya. Tidak kacau balau dalam barisan salat kita, dalam shaf kita. Tadi kita dapatkan dalam salat zuhur berjamaah, berbaris shaf demi shaf. Satu shaf, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat. Begitu lurusnya hadirin. Yang mana Nabi Musa tidak mendapatkan ini di syariatnya. Di zaman Nabi Musa, dalam pelaksanaan ibadah itu tidak seperti layaknya kita melakukan sholat berjamaah seperti ini. Hingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah, berkata, ya Rabb ij'alhum min ummati, ya Allah jadikan mereka dari golongan umatku. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya Musa innahum umma habibi Ahmad. Tidak ya Musa, mereka adalah umat kekasihku, umat nabiku Nabi Muhammad, kata Allah. Kemudian Nabi Musa baca lagi ayat berikutnya, Pak. Di dalam ayat berikutnya disebutkan umat akhir zaman, jikalau mereka melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan Allah adalah zat yang maha pengampun juga maha penyayang. Allah hapuskan semua dosa yang pernah dilakukan asal dia bertobat. Nabi Musa dengar kayak gini, Pak, minta lagi sama Allah, ya Rabb ij'alhum min ummati, ya Allah jadikan mereka dari golongan umatku. Kenapa? Sebab dalam syariat Nabi Musa hadirin, orang kalau melakukan kesalahan maksiat pada Allah, hukumannya tidak cukup dengan taubat. Kalau kita kan cukup taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Cukup kita berserah diri, memohon ampun, menyesali perbuatan, memasang niat untuk tidak kembali pada maksiat yang sama. Taubat diterima oleh Allah. Tapi kalau umat Nabi Musa enggak, Bu. Umat Nabi Musa habis maksiat, mau taubat, mau minta ampunan sama Allah, mau naik ke atas gunung, lompat ke jurang. Kalau ente meninggal, baru diterima taubatnya. Kalau masih hidup belum diterima, balik lagi ke atas. Tuh ya. Maka Nabi Musa pengen, ya Allah jadikan ini umatku. Allah katakan, la ya Musa innahum umma habibi Ahmad.
Tidak ya Musa, mereka umat kekasihku, umatnya Nabi Muhammad. Tuh, lihat. Kita kan enak banget Pak. Kita sadar kita bukan manusia suci. Kadang kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Tapi subhanallah, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah nyatakan, sampaikan ya Nabi Muhammad kepada umatmu, kepada mereka tuh yang udah melampaui batas, yang udah keterlaluan melakukan maksiat, bukan lagi melakukan satu dosa, berulang kali maksiat, berulang kali melakukan dosa, bilang sama mereka, kata Allah, sampaikan pada mereka, jangan pernah putus asa ya dari rahmat Allah. Kalian pun kalau pengen taubat tetap diterima sama Allah. Makanya hadirin, beruntung deh kita jadi umatnya Rasulullah. Nah, kegembiraan kita ini hadirin, rasa syukur kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad, ya kita cerminkan dan kita tampakkan dengan perkumpulan kayak begini. Yang mana kita jadi mulia Bapak Ibu sekalian bukan karena ibadah kita, maaf. Bukan karena amal taat yang kita kerjakan. Jujur ibadah kita ini masih pas-pasan hadirin. Ya. Salat kita mau khusyuk susahnya bukan main, betul. Kadang takbiratul ihramnya doang khusyuk, Allahu akbar khusyuk. Begitu takbiratul ihram kelar baca Fatihah, mulai ya Allah, hutang belum kebayar. Ya. Di kapan gajiannya, kapan ini tuh dia hadirin. Ya. Bukan begitu hadirin. Aku semua kan orang sini. Ya. Artinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kita bisa jadi sebaik-baik umat nih. Sampai Allah nyatakan kuntum khaira ummah. Kalian menjadi sebaik-baik umat. Nah, kita jadi sebaik-baik umat, Bu, Pak. Dari mulai kita lahir ke muka bumi, belum lagi kita ibadah, belum lagi kenal sholat, baru lahir menjadi bagian umat Rasulullah. Engkau pun hai bayi menjadi sebaik-baik umat. Jadi kita jadi sebaik-baik umat bukan karena amal ibadah. Terus terang, umat terdahulu ibadahnya lebih banyak. Bani Israel itu umur mereka bukan kayak kita 60 tahun, 70 tahun. Umur mereka ratusan tahun hadirin. Bahkan ada yang sampai 1000 tahun mereka melakukan hidup di muka bumi dan melakukan kebaikan. Itu pernah dikisahkan di zaman Bani Israel ada satu orang wanita menangis di atas kuburan anaknya yang baru meninggal. Menangis. Maka saat itu ada seorang nabi yang lewat, ingin menenangkan hati sang ibu. Ya fulana ihtasibi isbiri, hai ibu sabar, yang tabah, terima ini ujian dari Allah. Maka sang ibu pun mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, gimana bisa sabar? Ini anakku masih kecil, belum bisa ngapain, udah dipanggil sama Allah. Masih kecil udah dipanggil sama Allah. Maka sang Nabi nanya, memang usia anakmu berapa yang baru meninggal? Dia bilang, usia anakku baru 300 tahun ya Nabi. 300 tahun masih dianggap anak-anak Pak. Nah kita gimana? 300 tahun tongkat bukan satu lagi, 5 tongkat kita udah ya. Artinya umur umatnya Nabi ini 60 sampai 70 tahun. Maka Nabi ini pun berkata, ya ibu, tahukah engkau bakal datang nanti umat akhir zaman umur mereka itu cuma 60 sampai 70 tahun. Sang ibu ini kaget. Beneran ya Nabi? Engkau jujur akan ucapanmu? Kata Nabi, betul. Umur umat akhir zaman cuma 60 sampai 70 tahun. Dibilang, ya Allah, kalau saya hidup di itu zaman, kata ibu, saya bakal habiskan 60 tahun dalam satu sujud doang katanya. Udah cuma untuk sujud pada Allah, nggak ngapain. Kenapa? 60 tahun, singkat. Jadi kita jangan merasa umur kita panjang. Wah lama 60 tahun. Enggak, sebentar hadirin. Tapi tahukah kita, walaupun usia kita tidak panjang, usia kita tidak seperti Bani Israel, tapi pahala yang kita dapatkan dari setiap ibadah itu nilainya jauh lebih banyak dibandingkan ibadah yang dilakukan Bani Israel. Bayangin hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita dapat ini Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar kita dapatkan di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun.
Jadi pahala yang kita dapatkan pada saat Lailatul Qadar lebih banyak dibandingkan usia kita. Nah, kalau kita dapatkan, ulama menyatakan kalau engkau dapatkan Lailatul Qadar sebanyak 12 tahun berturut-turut, maka Anda telah melaksanakan ibadah selama 1000 tahun. Tuh. 1000 tahun kita ibadah, padahal cuma 12 tahun, hadirin. Dan Lailatul Qadar itu, Bu, pahala yang kita dapatkan walaupun kita nggak tahu itu Lailatul Qadar. Jadi bukan syarat yang dapat pahala 1000 bulan itu kalau tahu ini Lailatul Qadar, enggak. Walaupun cuma kebetulan, yang kebetulan kita lagi baca Quran tepat Lailatul Qadar, itu pahalanya 1000 bulan. Kita lagi zikir bertepatan Lailatul Qadar, pahalanya 1000 bulan. Lagi sholat tarawih bertepatan Lailatul Qadar, pahalanya 1000 bulan. Baik Anda sadari itu Lailatul Qadar ataupun enggak. Ya cuma kalau ibadah, kalau nonton TV bertepatan Lailatul Qadar, nonton TV 1000 bulan. Gosip bertepatan Lailatul Qadar, gosip 1000 bulan. Masya Allah. Makanya hadirin nih perlu kita jaga benar-benar. Nih kita umat Nabi Muhammad paling enak udah. Sampai Nabi katakan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, bahwasanya surga itu dilarang dimasuki oleh umat manapun sebelum umatku masuk dalam surga. Jadi kita dulu masuk surga, baru umat yang lain masuk surga. Walaupun kita datang belakangan, ya, tapi masuk surganya paling duluan, hadirin. Ya, insya Allah kita semua dimasukin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, hadirin, beruntungnya kita nih, kita jaga ini nikmat besar. Dinyatakan oleh ulama, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am fahfadha bi syukril ilah fa innal ilaha syari'un niqam. Artinya kalau kau dalam keadaan nikmat, kita sadar nih, nikmat nih, kita dijadikan umatnya Rasulullah, kita dijadikan orang yang memeluk agama Allah, kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, bahkan kita dijadikan umat yang cinta sama Nabi Muhammad. Ini nikmat banyak sekali Allah berikan pada kita, hadirin. Maka ini nikmat, jaga betul ini nikmat. Gimana Beb jaga ini nikmat? Syukuri. Gimana cara syukur nikmat? Gunakan ini nikmat untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi hakikat syukur itu bukan cuma bilang alhamdulillah, pegang tasbih alhamdulillah 1000 kali alhamdulillah, bukan cuma itu, hadirin. Hakikat syukur itu jikalau kita gunakan nikmat yang diberikan Allah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita ini jadi sebaik-baik umat, nikmat. Gimana mensyukurinya? Ya, jadikan kau umat terbaik, umat yang bermanfaat kepada umat yang memberikan hal yang baik kepada orang sekitarnya, bukan sebaliknya, hadirin. Jadi muslim yang sejati itu, muslim yang sejati yang benar-benar mensyukuri nikmat Islam siapa? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah muslim yang mana orang-orang sekitarnya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Makanya antum di area pekerjaan seperti ini, ya, antar sesama umat agama Islam, begitu juga saudara-saudara kita yang non muslim, tunjukkan indahnya Islam, tunjukkan kebaikannya Islam, tunjukkan kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang mana mencerminkan sifat rahmah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita nggak bisa berbuat baik pada sesama kita, maka dinyatakan Anda tidak mensyukuri nikmat kalau Anda menjadi umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita sadar kita umatnya Nabi, tunjukkan sifatnya Nabi, berbuat baik kepada sesama kita, khususnya kepada rekan-rekan kerja kita nih, kepada atasan, kepada bawahan, kepada rekan kerja, kepada konsumen, kepada ini semuanya, tunjukkan kebaikan kita. Bukan cuma sekedar ya karena ini tugas pekerjaan harus berbuat baik. Biasa kalau di bidang marketing ya pokoknya harus murah senyum, ya harus ramah. Lah, kita baik ramah bukan gara-gara kita marketing, bukan. Tapi kita baik dan ramah sebab kita umatnya Nabi Muhammad, sebab kita pecintanya Rasulullah. Terus terang, hadirin, orang kalau banyak ibadah tapi sifatnya buruk sama orang, nggak ramah, ya, atau mungkin suka melakukan keburukan pada orang lain, ini yang kayak begini ibadahnya percuma.
Ini pernah Pak, Bu, sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, inna lijar, saya ini punya tetangga perempuan. Orangnya wah gemar sedekah ya Nabi. Ibadahnya luar biasa. Pokoknya di dalam kampung kami ini ya Rasulullah, wanita ini nih yang banyak ibadah, ini teladan bagi wanita lain dalam segi ibadah. Wah, ibadahnya top. Cuman sayang satu kekurangannya ya Rasulullah. Dia bilang apa kekurangannya? Tetangga-tetangganya nggak ada yang selamat dari gangguan lidahnya. Artinya ini orang ngomongin tetangga mulu, ngomel, nyaci maki, ngejelekin, gosipin. Wah, kerjaannya begitu. Kalau ibadah mah baik, tapi masalahnya nih lidahnya nggak bisa dijaga ya Rasulullah. Tahu apa kata Nabi? Kata Nabi kalau gitu tempatnya di neraka bukan surga. Ya Nabi, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, kata Nabi percuma selagi tidak bisa mencerminkan wanita yang baik kepada sesamanya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin jaga nih diri kita, cerminkan yang baik dalam Islam. Jangan pernah menyakiti orang lain baik dengan gangguan lidah kita atau gangguan tangan kita. Kadang kita nganggap biasa ya. Nggak apa-apa deh, cuma ngomongin doang sedikit. Pak, Bu, itu orang yang ngomongin orang lain itu nanti di akhirat tuh dia bakal menyesal. Kenapa? Dia bakal dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digunting tuh lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api. Enteng. Makanya kata Nabi Muhammad, berapa banyak kalimat yang dianggap enteng dan remeh, tapi justru itu yang bakal menjebloskan dia ke neraka 70 tahun belum nyampe dasarnya. Kayak jaga benar-benar, jangan berbuat buruk kepada sesama. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu semuanya dicatat loh. Tidak satu pun yang luput. Nih ucapan saya nih yang lagi saya sampaikan nih. Nih Rocky Paket lagi nyatet nih Pak. Seakan-akan saya lagi imlak, dia lagi nyatet dia. Semua yang saya ucapkan dicatat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang antum dengar juga dicatat. Dengar apa aja nih? Kalau seandainya dengar fokus ini tulisannya sempurna hadirin. Tapi kalau tengah-tengah tidur ya lengkap ntar ya. Makanya jangan tidur, benar-benar ikutin biar lengkap catatannya hadirin. Tahu nggak kita hadirin? Itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz, kalimat keluar dari mulut seseorang melainkan langsung dicatat raqib atid. Bahkan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita baca tafsir Al-Qur'an, ketika dalam ayat ini mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid disebutkan hatta aninal marid, sampai rintihan orang yang sakit juga dicatat. Orang sakit merintih, tuh ahnya ditulis tuh. Ngucapin aduhnya ditulis. Jadi semua ucapan tertulis, tidak ada yang luput. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Semuanya lengkap, enggak ada luput. Pekerjaannya, ucapannya, gerak-geriknya, diamnya dia, makan minumnya dia, bermuamalahnya dia, semua tertulis. Jadi gak ada yang luput hadirin. Itu jadi buku catatan amal kita ntar di akhirat. Sebab dengan itu nanti Allah bakal jadikannya hujjah atas apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang gak punya iman hadirin. Allah gambarkan juga itu dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak memiliki iman, dia pun juga dicatat. Bukan cuma orang Islam doang yang dicatat, semuanya dicatat. Yang muslim, yang non-muslim, yang beriman, yang tidak beriman, yang ahli taat, yang ahli maksiat, semuanya lengkap, nggak ada yang luput dari catatan raqib atid. Sampai akhirnya Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ketika mereka yang tidak memiliki iman, yang selalu bermaksiat kepada Allah, waktu menerima buku catatan amal mereka, mereka baca tuh terkejut bukan main hadirin. Mereka berteriak mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini semuanya hadirin, dan itu bakal kita lihat nanti di akhirat.
Mereka teriak mengatakan, mana hadal kitab apa ini? Semuanya tertulis. Bahkan perkara yang sangat remeh sekalipun ada catatannya. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Raqib Atid. Kayak Bu, Pak, kalau kita duduk kayak gini, zikir bareng, baca sholawat, ya, kumpul di majelis taklim, ibadah, kan enak. Ntar buka catatan amalnya, Masya Allah, lagi ibadah, buka amal lagi zikir, buka lembaran berikutnya lagi baca sholawat, lembaran berikutnya lagi hadir majelis taklim, kan enak. Tapi coba kalau isinya cuma gosip, ya, ngomongin orang, ya, terus ngadu domba orang, bohong, mencuri, buka lembaran nyolong, lembaran kedua gosip, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin, ayo ya, kita lihat amalan para salaf kita, para ulama-ulama kita terdahulu itu, Bu, Pak, mereka itu gak mau melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini kadang kita ini masuk ke dalam perkara yang nggak ada manfaat, cuma kita sibuk di dalamnya. Ini contoh, hadirin, contoh. Dulu di negeri Hadramut ada seorang ulama namanya Al-Imam Hamid bin Omar bin Hamid. Hamid bin Omar bin Hamid. Beliau ini orang yang soleh, ulama besar. Yang mana, Bu, masjid jadi terkenal kalau dia jadi imamnya. Kan biasanya imam masjid itu terkenal tergantung masjidnya, Pak, ya. Ini imam masjid apa namanya? Baitus Salam. Ya. Kenal nggak sama imamnya? Kenal ya? Kenal lebih imam masjid Baitus Salam. Iya. Coba kalau kita tanya orang di luar sana, pabrik sebelah, kenal nggak imam masjid Baitus Salam? Nggak kenal, hadirin. Kenapa? Sebab terkenal tergantung masjidnya. Sekarang imam masjid Istiqlal, yang kenal imam masjid Istiqlal, orang yang pernah di Istiqlal atau orang yang nggak pernah di Istiqlal? Hampir rata-rata orang Indonesia banyak kenal imam masjid Istiqlal, walaupun tinggalnya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, kenal. Iya kan? Kenapa? Jadi terkenal gara-gara jadi imam masjid Istiqlal. Sekarang saya tanya, ini imam masjid Istiqlal, Pak, di Indonesia dikenal orang, tapi di Eropa dikenal orang? Enggak. Di Arab dikenal orang enggak? Enggak. Imam Masjidil Haram dikenal di Masjidil Haram. Ya. Yang kenal bukan cuma orang Arab doang, orang Indonesia kenal. Wah, Imam Fulan. Tahu nama-nama imam Masjidil Haram, dikenal, hadirin. Karena jadi terkenal sebab masjidnya. Tapi beda dengan Imam Hamid bin Umar bin Hamid. Masjid jadi terkenal sebab dia imamnya. Dia lagi melakukan perjalanan nih, masuk satu daerah, numpang sholat, diminta orang, ya Imam Hamid fadhol jadi imam. Begitu dia jadi imam, itu besok masjid langsung rame, hadirin. Kenapa? Pernah disolatin oleh Hamid bin Umar bin Hamid. Sampai sekarang tuh, ya tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat dia untuk sholat itu dikenal orang, hadirin. Itu dia. Masjid jadi terkenal sebab dia imamnya. Nah, ini Hamid bin Umar bin Hamid, pernah sekali waktu dia memimpin sholat di kota Tarib, di Hadramut, ada namanya Masjid Ba'alawi. Ini Masjid Ba'alawi, Bu, di Hadramut sana, di kota Tarib. Ini adalah masjid yang paling, ibaratnya yang paling ikonik di kota Tarib, di Hadramut. Masjid yang paling penuh karisma. Saya waktu di sana tuh masuk berbagai macam masjid, ya, sholat di situ, numpang sholat di masjid-masjid manapun, itu masih kedengaran orang suara ngobrol, ya. Ada orang ngobrol, tapi begitu masuk Masjid Ba'alawi, Bu, masjidnya kecil, lebih kecil dari ini. Begitu saya masuk, orang banyak, cuma gak ada ngomong, diam semuanya. Sampai kita ngerasa, Allah, beda sendiri di masjid. Sampai sekarang hadirin ke Masjid Ba'alawi. Nah, Imam Hamid bin Umar jadi imam masjid di masjid itu. Sekali waktu ketika sedang memimpin sholat, terjadi seperti kerusuhan di depan masjid. Heboh, orang teriak-teriak. Biasa orang kalau lagi ribut begitu. Ributan di luar masjid, sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah. Imam Hamid tetap dalam sholat. Kelar sholat salam Imam Hamid bin Umar. Jamaah yang di bagian belakang langsung berdiri, penasaran, ada apa nih? Biasa sifat manusia begini nih, kepo, ya. Pengen tahu ini ada apa nih. Begitu keluar, kaget tuh yang dia. Kenapa? Ternyata ada korban meninggal di depan pintu masjid. Arti kerusuhan berdarah.
Satu orang jatuh meninggal di depan pintu masjid. Makin heboh hadirin. Wah, siapa yang melakukan ini? Sehingga memancing kekhusyuan orang yang di dalam masjid. Keluarlah sebagian lagi. Sampai satu masjid keluar berkerumun di depan jenazah. Langsung semua kasih komentar. Biasa kita begitu juga Pak ya. Kalau ada orang kenapa-napa langsung kasih komentar. Lihat juga kagak. Wah, ini jatuh sebab begini nih. Mungkin tadi ketabrak mobil kali, mungkin kesenggol. Wah, setiap orang kasih komentar. Padahal dia juga kagak. Sama nih, begitu banget semua kasih komentar. Hamid bin Umar tetap dalam ibadahnya, zikirnya dia, doanya dia, kelar doa, dibangun. Mau keluar masjid, mau pulang ke rumah, Bu. Otomatis semua orang waktu Imam Hamid bin Umar mau keluar, semua langsung diem. Kenapa? Pengen nungguin komentar Hamid bin Umar bin Hamid apa nih? Langsung mereka buka jalan hadirin, mengarahkan Hamid bin Umar biar ngelihat ini jenazah. Keluar Imam Hamid bin Umar dari Masjid Ba'alawi, ya. Semua orang terdiam, nunggu komentar. Hamid bin Umar baru keluar dari masjid, lihat jenazah depan mukanya di pintu masjid, lihat tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya, ditinggal, dia jalan pulang ke rumah. Heboh, ya, semua yang hadir. Ini Hamid bin Umar bagaimana? Ada orang meninggal depan masjidnya kok nggak ngasih komentar, wala ngasih kalimat apapun, nggak ngomong sedikit pun. Ini Hamid bin Umar gimana? Sampai orang heboh Pak. Ada satu orang yang hadir nggak kuat, teriak dipanggil, ya Hamid bin Umar, ya Hamid bin Umar. Gelebai, berhenti Imam Hamid bin Umar. Gelmarhaba. Saya mau tanya, ente nggak lihat ada jenazah? Lihat. Itu meninggal depan pintu Masjid Ba'alawi loh. Dibilang betul saya lihat. Apa komentar ente? Kok nggak ada kalimat, nggak ada komentar sedikit pun? Hamid bin Umar bilang, maaf, kalau saya kasih komentar kira-kira tuh orang bisa hidup lagi nggak? Ya enggak, udah meninggal nggak bisa hidup lagi. Tuh. Kalau ane kasih komentar kira-kira pembunuhnya ketangkep nggak? Ya enggak juga kan, itu yang di dalam masjid nggak lihat. Tuh. Kalau ane kasih komentar berarti nggak ada manfaat sama sekali? Ya enggak. Kata Hamid bin Umar, terus buat apa saya kasih komentar? Kenapa? Sebab kalau anda kasih komentar, saya masuk dalam perkara yang nggak ada manfaatnya. Biar nanti ada tugasnya. Polisi datang kemari, dia cari tahu pembunuhnya siapa, ngusut ini kasus bagaimana. Bukan Hamid bin Umar, ada imam masjid. Nah coba kalau kita sekarang nih Bu, Pak, ini urusan harga barang naik, harga barang turun, kita semuanya heboh. Wah, ini sebab itu. Ya, bentar lagi 2024 ini yang naik siapa, yang turun siapa. Wah, heboh terus. Kita bingung nih orang-orang hebohin kayak begini nih. Nah, yang naik siapa, yang ngoceh siapa hadirin. Kita cuma duduk seakan-akan kita pakar politik, pakar ekonomi. Padahal bukan pakar politik, kalau pakar ekonomi. Akhirnya kita ngomongin politik bukan di gedung DPR, ngomongin politik di kantor, di pabrik. Ada untungnya. Bahas macam-macam gak bakal bawa manfaat buat kita. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti kesempurnaan Islam seseorang kalau dia bisa meninggal segala macam yang gak ada manfaatnya. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, makanya ini nikmat besar, nikmat yang diberikan Allah kepada kita menjadi umatnya Rasulullah. Ayo tunjukkan. Kita adalah orang yang mencintai Rasulullah, lakukan semua yang diajarkan Rasulullah. Pertama tadi, syukuri nikmat bukan dengan hanya ucapan alhamdulillah, tapi dengan kita praktekkan. Kita gunakan ini nikmat untuk kebaikan. Kita gunakan nikmat untuk berbuat baik kepada sesama kita, kepada rekan kerja kita. Jaga lidah, jangan ngomong yang macam-macam, isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Insya Allah kita digolongkan orang yang benar-benar dikumpulkan nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad. Dan kita berharap ini majelis perkumpulan kita di siang hari ini itu bakal berbuah manis buat kita di akhirat. Insya Allah pahala yang kita dapatkan bisa menyelamatin kita dari api neraka Allah. Pahala yang kita dapatkan saat ini bisa masukkan kita ke dalam surga Allah, dan bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah antum semua yang bekerja di tempat ini, khususnya yang hadir, kalau dikasih keberkahan oleh Allah, rezekinya menjadi rezeki yang berkah, dapetin keluarga yang berkah, lingkungan yang berkah, dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang penuh berkah di akhirat, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'thuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa
waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.